Maka hendaklah kita mencintai baginda Nabi. Kita pupuk hati kita untuk bisa mencintai dan merindu baginda Nabi. Kita kaji bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana fisiknya Nabi Muhammad, seperti apa matanya Nabi Muhammad, seperti apa kulitnya Nabi Muhammad, seperti apa wajah indahnya Nabi Muhammad. Jangan cuma mendengar sekilas saja. Perdalam tentang Nabi Muhammad. Karena siapa yang semakin mengenal Nabi Muhammad, mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah athar, sebuah hadis tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah ini seorang anak kecil, tapi sudah memiliki kecintaan yang begitu dahsyat kepada baginda Nabi. Tidak ada satu waktu pun yang dia lalui kecuali harus berada di samping baginda Nabi. Tidak ingin matanya lepas dari memandang wajah indah baginda Nabi. Dan Nabi sangat suka menyuruh Sa'labah bin Abdurrahman, karena Sa'labah ini adalah tipe anak kecil yang ketika disuruh cepat. Ketika disuruh apa? Cepat. Lalu salah seorang dari sahabat Nabi bertanya kepada Sa'labah, si anak kecil ini, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau setiap kali disuruh oleh Nabi selalu melakukannya dengan cepat? Disuruh ke pasar selalu balik dengan cepat, disuruh ini selalu melakukannya dengan cepat. Kenapa?" Maka Sa'labah mengatakan, "Iya, karena aku tidak kuat jika harus berlama-lama terpisah dari Nabi Muhammad. Aku ingin segera memanjangkan mataku dengan memandang wajah indah Nabi Muhammad, sehingga aku lakukan perintah itu dengan cepat." Dan salah satu keistimewaan Sa'labah bin Abdurrahman, padahal anak kecil, umur kurang lebih 14 tahun, hitungan Hijriyah, akan tetapi dia sudah sangat meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Setiap saat dia selalu memasang wajah dengan senyum yang indah. Dia berjalan ke sana senyum, dia berjalan ke sini senyum, dia melakukan apapun senyum. Kenapa? Karena yang ada di pelupuk matanya adalah wajah Nabi Muhammad yang selalu tersenyum. Maka satu ketika Sa'labah ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan satu hajat. Begitu dia balik untuk kembali kepada Nabi Muhammad, di satu jalan dia melewati satu rumah, rumahnya orang fakir, orang miskin, reot, sehingga ketika kena angin yang sedikit kenceng, kemudian pintunya terbuka. Ketika pintu terbuka, terdengar suara pintu terbuka, Sa'labah secara otomatis menengok. Manusia normal. Ketika ada suara yang membuat penasaran, dia tengok. Begitu dia tengok, ternyata ada seorang perempuan yang di dalam rumah tersebut sedang mandi, membuka auratnya. Perempuan tersebut kaget, dan Sa'labah jauh lebih kaget. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Aku melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Aku melihat sesuatu yang Nabi Muhammad tidak akan mungkin senang jika aku lihat itu. Maka Sa'labah pun berlari. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak berlari ke arah Nabi Muhammad, juga tidak berlari ke arah rumahnya, tapi dia berlari ke arah entah kemana dia akan terbawa oleh kedua kakinya. Dia menangis, menyesal telah melihat pemandangan semacam itu. Padahal dia tidak melakukannya dengan sengaja. Sa'labah pun lari, dan dia menghilang selama berhari-hari. Nabi Muhammad mencari Sa'labah, bertanya kepada sahabat Umar, bertanya kepada sahabat Abu Bakar, bertanya kepada sahabat Utsman dan para sahabat yang lain, apakah kalian melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah, kami tidak melihat Sa'labah. Sudah beberapa hari ini kami tidak melihat Sa'labah. Kata Nabi, aneh. Terakhir kali aku minta dia untuk melakukan satu perkara, tapi dia tidak kembali. Sampai sekarang dia tidak kembali. Coba kalian cari di rumahnya. Ternyata di rumahnya pun orang tuanya sedang mencari-cari Sa'labah bin Abdurrahman. Akhirnya para sahabat dibikin bingung sama Sa'labah bin Abdurrahman. Pergi kemana ini anak kecil? Kemudian Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril bahwasanya Sa'labah berada di sebuah bukit yang jauh dari kota Madinah. Maka Nabi menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi, wahai Umar, wahai Salman, kau pergi ke bukit itu, kau cari Sa'labah, dia ada di situ. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman pun pergi bergegas untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Begitu mereka sampai di atas bukit itu, mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak melihat siapapun. Akan tetapi Sayyidina Umar melihat sesuatu di kejauhan di bawah bukit, seperti ada suatu gerombolan yang banyak bergerak di bawah sana.
Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman pun turun dari atas bukit itu. Mungkin di situ ada Sa'labah, mungkin di situ dia ada di antara golongan-golongan itu. Ketika mereka turun, ternyata itu adalah sekelompok kambing yang sedang digembalakan oleh seorang laki-laki. Ditanya, wahai Tuan, apakah engkau melihat seorang anak kecil? Kemudian orang ini mengatakan, anak kecil di daerah sini banyak, di desa sini banyak. Seperti apa ciri-cirinya? Kata Sayyidina Umar, ciri-cirinya dia kisaran usia 14 tahun dan dia selalu tersenyum. Ciri utamanya Sayyidina Sa'labah bin Abdurrahman, dia selalu tersenyum. Kemudian orang ini mengatakan, oh kalau anak kecil usia 14 tahun ada, saya pernah lihat di daerah sini, saya sering lihat setiap hari. Akan tetapi yang selalu tersenyum ini enggak. Saya melihat anak kecil yang setiap hari saya lihat di tempat ini, dia enggak senyum, dia menangis. Lalu di mana kami bisa menemukannya? Kata Sayyidina Umar, dia ada di atas bukit situ, bersembunyi di celah-celah batu itu. Nanti ketika mau maghrib, dia turun ke sini, dan saya selalu memberikannya susu. Saya peras kambing, saya berikan susu. Dan dia minumnya cepat, dan dia selalu langsung pergi ke atas bukit itu, karena dia takut bertemu dengan manusia. Kemudian, mungkin itu Sa'labah, wahai Salman. Iya, mungkin saja itu adalah Sa'labah, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman pun menunggu sampai maghrib datang. Dan ternyata benar, ketika itu turun seorang anak kecil, dilihat sama Sayyidina Umar, benar, itu adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Dengan raut wajah kesedihan, bekas tangisan yang begitu haru biru. Turun, kemudian dia meminum susunya dengan cepat. Sebelum dia naik ke atas bukit, dipanggil oleh Sayyidina Umar, wahai Sa'labah bin Abdurrahman. Ditengok, siapa engkau? Aku Umar bin Khattab. Umar, kenapa engkau di sini? Iya, aku datang ke sini untuk menjemputmu. Aku disuruh oleh Nabi Muhammad. Tidak, aku tidak ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian Sa'labah ini lari ke atas bukit dan dikejar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ditangkap. Dipaksa untuk pulang. Meronta dia, tidak ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena dia merasa malu. Karena dia menyesal telah memandang sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Dia takut kalau Nabi Muhammad tahu, kalau Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah bahwasanya Sa'labah telah melakukan dosa, telah menggunakan kedua matanya untuk memandang yang haram. Maka Sa'labah tidak ingin berjumpa dengan Nabi. Akan tetapi dipaksa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata di dalam perjalanan itu Sa'labah mengalami sakit yang luar biasa. Akhirnya dia tidak diberikan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi dikembalikan kepada orang tuanya. Lalu Sayyidina Umar lapor kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kami sudah menemukan Sa'labah. Di mana dia? Sekarang dia ada di rumahnya. Baik, apakah saya harus membawanya ke sini, wahai Rasulullah? Tidak, aku yang akan ke sana. Baik ya Rasulullah, dia sedang sakit. Kemudian Nabi pun bergegas ke rumah Sa'labah bin Abdurrahman. Di situ Nabi Muhammad menguluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh orang tua Sa'labah, Waalaikumsalam warahmatullahi ya Rasulullah. Sa'labah di kamarnya yang sedang berbaring lemas mendengar suara Nabi Muhammad, dia langsung merinding, bergetar. Dia takut berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia takut kalau Nabi Muhammad kecewa dengan apa yang telah dia lakukan. Maka Nabi Muhammad pun masuk. Dia duduk di samping ranjangnya Sa'labah bin Abdurrahman. Begitu Nabi Muhammad masuk dan duduk, Sa'labah bin Abdurrahman tengkurap dan membenamkan wajahnya ke kasurnya karena takut menunjukkan wajah itu kepada baginda Nabi. Kenapa wahai Sa'labah? Kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, tidak apa-apa. Sini, lalu diangkat Sa'labah, dipangkukan kepalanya di atas paha Nabi. Lalu ditolak oleh Sa'labah. Tidak ya Rasulullah, kepala yang telah melakukan dosa ini tidak pantas berada di atas pangkuanmu yang mulia ya Rasulullah. Memang ada apa wahai Sa'labah? Lalu Sa'labah pun menceritakan apa yang telah dia alami. Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan, wahai Sa'labah, tenanglah, engkau melakukannya dengan tidak sengaja. Memang apa yang kau inginkan setelah ini? Maka Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni dan memaafkan semua kesalahanku ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Allah telah mengampuni. Kemudian apalagi yang kau inginkan? Ya Rasulullah, aku ingin seumur hidupku dan kelak nanti di akhirat aku tidak berpisah denganmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, baik wahai Sa'labah, di dunia dan di akhirat kau akan selalu bersama denganku wahai Sa'labah. Lalu Sa'labah pun berkata, wahai Rasulullah, aku merasakan ada semut yang bergerak di antara kulit dan dagingku. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Sa'labah, sebentar lagi ajalmu akan datang.
maka ucapkanlah kalimat thayyibah dibimbing oleh Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setelah mengucapkan kalimat thayyibah itu, Sa'labah pun tercabut nyawanya. Dan subhanallah, jasad kecil Sa'labah ini diurus semuanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dimandikan oleh Nabi, dikafani oleh Nabi, disolati oleh Nabi, bahkan dibawa ke liang lahatnya dengan kedua tangan Nabi Muhammad. Dibawa oleh kedua tangan Nabi Muhammad. Dan anehnya, di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada para sahabat yang lain. Mereka melihat Nabi membawa jasad Sa'labah ini tidak dengan cara yang biasa. Akan tetapi Nabi berjalan dengan cara berjinjit dan menghimpitkan tubuhnya, seolah-olah beliau berdesakan, padahal suasana sangat luas, suasana sangat lega. Akan tetapi Nabi berhimpit-himpitan. Kemudian setelah usai pemakaman tersebut, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan dengan cara semacam itu padahal suasana sangat luas, tempatnya sangat lega?" Maka Rasul menjawab, "Wallahi, demi Allah, ketika aku membawa jasadnya Sa'labah, aku melihat malaikat turun berduyun-duyun, bergelombol, semuanya berdesak-desakan untuk mengiring jenazah Sa'labah bin Abdurrahman." Hadirin, cinta membuat sesuatu yang mungkin kelihatannya remeh, dosa yang mungkin kelihatannya kecil, akan tetapi dikira dia menjadi besar. Dan cinta akan membuat seorang hamba akan dikumpulkan bersama yang dia cinta. Maka tanamkan cinta ke dalam hati kita untuk baginda Nabi Muhammad. Buang semua yang ada di dalam hati kita, sisakan hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang terjadi di Sa'labah, seorang anak kecil melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah padahal tidak sengaja, akan tetapi sampai melakukan hal yang semacam itu. Lalu apa kabar dengan anak-anak kecil kita? Apa kabar dengan anak-anak muda kita? Apa yang mereka lakukan di dalam kamar mereka dengan gadget-gadget mereka? Apa yang mereka lakukan di dalam rumah mereka ketika sedang sepi dengan gadget-gadget mereka? Apa yang mereka lihat? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW agar maksiat kecil akan terlihat besar karena dia takut matanya tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam.